Halo, gue Andian Gurus, sekarang drummer dari Hellcrush dan Darso. Kalau metalhead udah lebih dulu sih ya dibanding gue konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol tuh pas sekolah dan gue juga pas SMP udah jadi metalhead. Mulai coba-coba sih mungkin ya saat itu minum alkohol, tapi mulai agak ya mungkin agak rutin gitu seminggu sekali atau sebulan sekali. Saat itu SMA udah mulai. Gua dulu sih kayak apa ya, belum minum yang bertanggung jawab menurut gue, jadi kayak sampai pernah sakit karena apa aja gue minum saat itu. Terus bahkan belum makan aja gue minum dan porsinya over banget lah, jadi bisa 2 hari turut tuh gue minum tanpa makan dan tanpa tidur, 2 hari sampai 3 hari malah pernah. Dan akhirnya gue pernah sakit, dirawat rumah sakit sebulan lebih gitu karena hepatitis, at least itu liver and ginjal kena lah ya. Dan dari situ gue sempat berhenti minum tapi cuma sebulan. Habis itu gue minum lagi. Jadi tinggal keras nih bos besarnya BJ nih. Jadi keuangan tuh mana dia yang pegang. Langsung gocap dong. Wow, cukup berpengaruh sih ya. Makanya gue bilang tadi, dulu yang sampai gue sakit itu gue minum masalah-salahan. Tapi kalau sekarang gue itu minum penuh dengan apa ya, tau lah porsinya gitu, tanggung jawabnya juga ada. Jadi gue minum tuh ada porsinya. Bahkan gue minum sebelum manggung pun gue udah nggak minum. Dulu awal-awal gue pernah sering ya mungkin. Jadi sebelum manggung gue minum, sebelum gue minum. Nah impactnya kadang-kadang bermain gue kurang rapih karena over. Tapi kalau mungkin minumnya cuman segelas, cuman buat angkat-angkat aja. Apalagi sekarang minuman gue intisari ya, kadar alkoholnya nggak terlalu gede dan lebih menyehatkan menurut gue dibanding minuman gue yang dulu bikin gue sakit tuh. Tapi itu juga paling cuma segelas dan sisanya gue akan minumnya setelah manggung. Jadi kayak setelah manggung itu minuman buat gue kayak celebrate aja gitu. Jadi biasanya gue tuh kalau sebelum main nggak ngerokok dulu selama at least 2 jam sebelum main lah. Biar minumnya biasanya habis main. Tapi ini ngerokok baru selesai ngerokok. Minum juga baru selesai minum. Ini agak salah tuh malam ini. Tapi semoga bagus nih. Amin. Iya, kayaknya musik metal identiknya nggak cuma alkohol ya. Kalau di luar tuh atau di sini gitu, di skena sini dulu juga, bahkan di luar alkohol juga ada drugs gitu, obat-obatan atau mungkin narkoba yang lain. Tapi buat gue nggak kena ke situ, gue nggak kena ke arah situ karena gue ngelihat yang legal aja gitu. Jadi bokap gue tuh dari dulu ngomong ya lo hidup yang benar gitu. Nah alkohol itu kan memang legal dijual dan memang dikonsumsi sesuai dengan umurnya. Jadi kayak dulu 17 plus, sekarang mungkin 21 plus. Jadi di atas umur itu legal untuk konsumsi, tinggal dari kitanya aja untuk batasnya. Nah kalau untuk di musik ya, kayaknya nggak cuma di metal doang, di luar metal juga pasti identik. Dan bahkan menurut gue nggak bisa dikaitkan hanya musik doang, di luar musik juga identik kok. Banyak yang orang-orang party, minum alkohol, bahkan lebih parah dosisnya dibanding kita gitu. Nah kalau menurut gue namanya seniman ya, kayak nggak butuh sih ya, tapi kayak aduh gue bingung juga jawabnya. Jadi kayak buat hiburan aja, buat senang-senang. Mungkin dikala gue mungkin lagi karena depresif atau stres, alkohol mungkin bisa gue lupa untuk semalam lah. Kalau untuk bener-bener yang dibilang minum ya, dalam artian misalkan 1 bulan atau 1 minggu sekali pasti minum, itu gue sejak 2008 kalau nggak salah. 2008. Kita udah 15 tahunan. 15 tahunan. Nah sejak 2008 itu yang benar-benar konsisten banget. Jadi kayak nggak seminggu bisa 3 kali, atau bahkan dulu awal-awalnya tiap hari gue minum gitu. Tapi dari situ udah tahu porsinya, udah tahu dosisnya gue sendiri lah. Jadi gue minum nggak porsir. Misalkan gue minum hanya setengah botol 1 hari, atau besoknya 1 botol, atau mungkin porsinya lagi butuh, gue hari ini lagi butuh banget, gue lagi mumet atau gimana, atau lagi pengen senang-senang, bisa 3 botol gue sehari sendirian kayak gitu. Jadi gue nggak butuh teman-teman, kadang sendiri aja gue bisa minum. Cari. Lu mau handuk nggak? Metal kan nggak harus tatoan. Iya nggak? Yang Rizky atau gue, oh iya. Tapi lu kurang gondrong sih. Jadi banyak kurangnya gitu ya. Dari zaman dulu Siksa Kubur, partner minum gue justru tim produksi gue.
kru drum gua yang udah almarhum. Ya tim produksi. Anak-anak sisa kubur saat itu nggak mengkonsumsi alkohol kayaknya. Sedikit-sedikit mereka minum sedikit, tapi gua kayak partner gue justru tim produksi. Di Death Squad juga banyak dari tim produksi, tapi juga ada Tepi, Coki, juga Boni minum juga. Jadi ada teman banget. Di Darsol sama, mereka udah tua-tua juga masih minum, tapi tetap ada porsinya gitu. Nah kalau sekarang ya udah banyak banget karena kan kita main nggak cuma dalam satu lingkup, satu band aja kan. Ada Bebe, Kangen Band, sama Nui, 420, sama yang lagi nge-shoot ini itu teman minum gua sih sehari-harinya. Nama gue Wing Wiryawan. Dari SMP tahun berapa ya? 93 ya? Kagak lah, 96 lah. 96 lulus kita kan? Oh iya lulus ya? 93. 93. 93. Cacingan tua banget gitu. Alkohol SMA. Bareng juga. Kadang bareng, kadang enggak. Nopin? Enggak, zaman SMA enggak. Karena zaman dulu masih masih enggak zaman sekarang ya, terlalu bebas ya. Abang sekarang masih minum alkohol? Alhamdulillah masih. Sebenarnya itu ucapan anak-anak dari zaman Death Squad, dari zaman sisa kubur. Katanya gue kalau minum ternyata tempo gue jauh lebih cepat. Tapi kalau minumnya mungkin nanggung-nanggung ya. Tapi kalau minumnya mungkin sampai mabok, kayaknya malah berantakan. Nah, waktu itu pernah kondisinya di waktu Death Squad rekaman album Profanatic. Ada satu lagu, lupa gue judulnya lagi apa ya, lagu apa ya. Pokoknya itu gue bikin metronomnya sama Coki. Coki udah bilang, temponya segini ya. Karena gue nggak megang drum kan, gue nyegerang baraba, oke, tempo segitu dapat cukup deh gitu. Berapa BPM gue lupa. Akhirnya pas masuk rekaman ternyata tempo itu kecepatan buat gue. Jadi gue nggak ngejar-ngejar secara rapi karena kan pas album kedua itu kita pakai pita. Jadi rekamannya itu analog bukan digital. Jadi itu gue nggak boleh salah. Jadi harus benar-benar tag dari awal sampai akhir beres. Nah disitulah kesulitannya. Gue harus tag dari awal sampai habis harus one tag. Ternyata dan satu lagu ini temponya juga kecepatan, nggak mungkin ngulang lagi bikin guide lagi. Gue ngulang-ngulang terus sampai frustasi. Tiba-tiba si Coki dari Coki, wah ini dia coba lu beliin intisari deh gitu. Produksi gue beli intisari, gue minum sambil minumnya santai, nggak usah beban kata Coki, kata Tepi kan anak-anak udah sambil minum santai. Habis minum, yuk coba tag lagi. Dan gue bener-bener langsung one tag dan temponya kekejar. Jadi emang kayaknya intisari tuh nambah stamina ya, memang sih ada indikasi itu nambah stamina dan nambah fokus gua mungkin fokus gua jadi emang benar-benar ke tempo itu gitu. Ada benernya, cuman ada nggak bener juga kalau kebanyakan porsinya pasti gua ngawur juga lah. Dulu Bungu punya tongkrongan namanya Kembang apa Bungu? PMM. PMM. Nah di PMM itu kan ada cerita menyenangkan dan cerita sedih. Karena beberapa momen pernah ada yang sampai meninggal juga karena minum alkohol. Benar. Bungu tips buat teman-teman yang masih suka minum nih. Ya drink responsibility lah ya, itu kan udah ada pedomannya kayak gitulah untuk orang-orang yang minum. Makanya dulu gue bikin PMM, dulu juga masih ugal-ugalan lah. Tapi gue nggak sugal-ugalan itu, jadi gue tetap drink safe gitu. Jadi gue minum, apalagi sampai mabok, gue nggak driving. Jadi kayak mendingan gue nggak pulang saat itu emang kayak gitu. Nah kalau untuk sekarang, karena banyak teman-teman gue meninggal, akhirnya gue bubarin tongkrongan itu karena kayak nggak guna banget. Jadi sekarang yang paling gue benci banget nih kadang-kadang nih ya di tongkrongan tuh, apalagi tongkrongan baru, kita baru kenal orang baru, terus dia tuh yang minum kayak nyekokin gitu. Ayo dong, tuang lagi, waduh nggak, semua orang nggak sama porsinya men. Kalau misalkan seorang itu porsinya nggak kuat, itu bisa membahayakan dirinya dia. Kalau emang lu kuat, biarin diri lu sendiri aja yang minum. Jangan lu paksain orang lain. Jadi, kalau di gua, tongkrongan gua, minum gua tuang. Yang mau minum, gua taruh botolnya, yang mau minum tuang sendiri. Yang nggak minum juga nggak apa-apa. Jadi, yang nongkrong sama gua nggak semuanya minum. Ada juga yang nongkrong tapi mereka nggak minum. Gitu. Jadi, tahu porsinya lah. Diri kita sendiri yang tahu porsinya. Jadi, jangan maksain orang. Apalagi nyekokin. Itu bakal bahaya. Dan lu bakal nyesel kalau besok-besok tiba-tiba yang lu cekokin teman lu, dan besok tiba-tiba teman lu udah meninggal. Untungnya gue gak pernah nyekokin orang. Jadi meninggalnya itu bukan karena gue cekokin gitu. Dicekokin orang, tapi itu yang gue kesel jadinya. Oke, jadi gue itu dulu dikenal kuat minum ya. Orang-orang bilangnya gitu. Tapi gue sih gak ngerasa kayak gitu karena pasti banyak yang lebih kuat minum juga. Tapi gue ngerasanya kenapa saat itu gue kuat minum karena kayak nge-gym ya atau gimana gitu. Jadi gue minum hampir tiap hari, jadi kayak dosis gue dari segitu gitu. Jadi kayak satu botol orang-orang udah mabok mungkin buat gue enggak. Nah saat itu, belakangan ini makin kesini, gue kan juga porsi gue lebih benar gitu ya. Enggak yang setiap hari banget minum, kadang-kadang ada liburnya.
porsi gue jadi menurun. Bisa dibilang bukan soal kuat apa enggak ya. Cuma kalau misalkan untuk minum yang benar menurut gue, kenapa gue mungkin bisa minum bisa banyak gitu atau kuat-kuat aja gitu kayak kok dia nggak mabok-mabok gitu. Kalau menurut gue ya gue minum pasti sambil duduk, gue nggak sambil diri. Nggak sambil gimana, sambil duduk santai lah pokoknya ngecil. Dan minum gue juga nggak langsung strike 1 gelas habis. Kan banyak orang yang langsung minum 1 gelas habis. Kalau gue nggak, gue 1 gelas itu bisa 2 kali atau 3 kali minum gitu. Walaupun porsinya sama, misalkan gue sama lo minum 10 gelas, gue juga 10 gelas, tapi mungkin lo lebih mabok karena mungkin lo lebih cepat strike. Nah kalau gue nggak strike kayak gitu, dan gue minum nggak campur-campur sih, betternya gitu. Kalau minum campur-campur gue juga akan ngawur pasti.